Selamat datang di Hewan Versus. Jauh di alam liar Afrika, rumah dari kerajaan besar hewan, dua pembunuh ganas dan mematikan berdiri melawan satu sama lain. Persaingan sengit yang sedang berlangsung melibatkan anjing liar dengan kawanan terbesar di Afrika. Anjing terkuat di alam liar dan di sisi lain hewan yang menjadi simbol utama kelicikan, selalu berburu dan merampas buruan predator lain. Di alam liar setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Ketika berdiri berhadap-hadapan, kedamaian tidak pernah menjadi pilihan. Hanya yang lebih kuat yang akan bertahan. Kira-kira, siapakah klan superior? Dalam pertempuran mematikan ini, siapa yang akan bertahan? Pada episode kali ini, kita akan melihat pertarungan seru antara anjing liar Afrika versus hiena. Mari kita mulai dari kategori pertama, ciri dan sifat mereka. Mungkin saja saat pertama kali melihat anjing liar Afrika dan hiena, ada yang akan mengira bahwa keduanya termasuk anjing domestik. Namun berbeda dengan jenis anjing pada umumnya, anjing liar Afrika memiliki kaki yang lebih panjang. Dengan telinga runcing sekaligus lebar yang berdiri tegak menghiasi kepalanya. Anjing yang populer juga dengan julukan serigala lukis, karena karakteristik corak pada bulunya yang biasanya berupa bercak berwarna merah, hitam, coklat, putih, dan kuning. Dan sama seperti zebra, corak di setiap individunya tidak ada yang sama. Persis sidik jari pada manusia. Berbeda dengan predator macam harimau yang berburu dan hidup sendiri, anjing liar Afrika bukanlah hewan soliter. Mereka membentuk koloni yang menghimpun 15 hingga 30 individu untuk bekerja sama dalam berburu. Dengan sepasang jantan dan betina monogami yang bertugas bereproduksi. Sementara, hiena yang juga menghimpun kekuatan secara berkelompok. Jumlahnya bisa lebih banyak sampai 80 individu, memiliki ciri fisik berupa perpaduan antara kucing dan anjing, dengan moncong panjang dan daun telinga runcing, serta totol-totol di tubuhnya. Ada juga yang bergaris dan polos seperti ini. Di film-film, hiena kerap digambarkan sebagai karakter yang licik, rakus, dan pengecut, yang suka mencuri mangsa dari predator lain. Langganan mangsa yang kerap mereka rampas biasanya milik singa dan anjing liar Afrika. Maka tidak heran jika hiena sering terlihat beradu dalam gerombolan anjing liar Afrika. Namun, persentase kekalahan dan kemenangan biasa dikatakan akan seimbang karena keduanya membawa pasukan. Tapi ingat, jumlah kawanan hanyalah salah satu elemen pendukung yang bisa saja tidak berpengaruh. Jika bertemu lawan dengan perbedaan ukuran yang cukup signifikan, jika mempertimbangkan ukuran tubuh, anjing liar Afrika rata-rata memiliki tinggi tubuh sekitar 76 cm, dengan panjang antara 70-140 cm, dan bobot sekitar 18 hingga 31 kg. Hampir setara dengan ukuran anjing German Shepherd yang memiliki tinggi berkisar 55 hingga 65 cm dan berat 35 hingga 40 kg. Namun jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran hiena. Sebenarnya hiena memiliki beragam ukuran bergantung jenisnya. Namun jenis yang paling sering bertemu dengan anjing liar Afrika adalah hiena tutul. Rata-rata ukuran hiena tutul berkisar pada panjang tubuh 1,2 hingga 1,8 meter. Kemudian tinggi berkisar 77 sampai 88 cm, serta bobotnya bisa seberat 40 hingga 86 kg. Ya, dilihat dari segi fisik harusnya sudah tidak diragukan lagi bahwa hiena memang memiliki fisik yang sedikit lebih besar daripada anjing liar Afrika. Ya, meski memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, tidak sepenuhnya menjamin dominasi hiena terhadap anjing liar Afrika. Karena keduanya masih memiliki kemampuan lain, yakni kecepatan berlari saat berhadapan dengan bahaya. Anjing liar Afrika berlari dengan kecepatan 60 km per jam untuk mengejar mangsanya atau melarikan diri dari predator. Mengandalkan 4 jari penuh di kakinya untuk meningkatkan kecepatan dan langkah yang panjang. Uniknya, penelitian yang diterbitkan di jurnal Piaget, anjing liar Afrika juga ternyata memiliki otot tungkai yang mengandung banyak serat slow twitch, yang membuat mereka tahan terhadap kelelahan. Sementara hiena, meski kadang terlihat cukup malas bergerak, kemampuan berlarinya hampir sama dengan anjing liar Afrika, yakni 64 km per jam, dan mampu berjalan sejauh 40 km hanya untuk mencari mangsa. Dengan kemampuannya itu, hiena sanggup berlari mengejar tanpa lelah hingga membuat mangsanya kehabisan tenaga dan lengah. Well, pada kategori lari berlari ini, mereka berada pada kemampuan yang seimbang. Lalu bagaimana dengan senjata utamanya yakni gigitan?
Milik siapakah yang lebih kuat? Hiena dinobatkan sebagai salah satu predator pemilik gigitan terkuat, bahkan lebih kuat dibanding predator agung singa dan harimau. Mamalia yang dilengkapi dengan tengkorak besar dan rahang yang kuat untuk merobek, mengunyah dan mencerna, bahkan hingga ke tulang-tulang mangsanya yang padat. Kekuatan rahang penghancur itu mencapai 1.100 PSI. Sangat kontras dengan gigitan anjing liar Afrika yang hanya berada di angka 317 PSI. Gigitan terlemah yang bahkan tidak cukup untuk membunuh mangsanya. Sehingga biasanya mereka kadang akan mulai memakan mangsanya hidup-hidup sebelum bisa membunuh mereka. Bisa dipastikan, jika berhadapan dengan hiena dan terkena serangan gigitan lebih dulu, anjing liar Afrika tidak akan memiliki kesempatan menyerang. Selanjutnya, kita sampai pada strategi berburu dan bertahan hidup mereka. Dalam berburu, anjing liar Afrika saling mengandalkan satu sama lain. Tugas berburu biasanya menjadi tanggung jawab anjing liar dewasa. Dan yang menarik, solidaritas mereka dalam menjaga kawanan yang lebih mudah dan terluka. Membantu satu sama lain dengan prinsip semua untuk satu dan satu untuk semua. Selagi berburu, mereka akan saling berkomunikasi menyusun strategi penyerangan melalui tindakan, gerakan, sentuhan fisik dan vokalisasi seperti kicauan dan gerutuan. Bahkan studi terbaru membuktikan bahwa setiap individu mampu memberikan suara melalui bersin. Mengakali gigitan mereka yang lemah, anjing liar Afrika akan menyerang secara bersamaan. Tidak peduli jika mangsanya lebih besar seperti zebra ataupun kerbau. Dan faktanya, tingkat keberhasilan mereka dalam berburu mencapai 85%, mengalahkan singa yang kerap kali gagal mendapatkan buruan dan hanya berada pada persentase keberhasilan sebesar 25%. Hampir sama dengan persentase berburu hiena. Ya, karena memang hiena jarang berburu mangsanya sendiri dan lebih senang mengamati predator lain dari jauh yang sedang bersusah payah menaklukkan mangsa. Hingga tiba saatnya, mangsa berhasil dilumpuhkan, hiena akan mulai bergerak merampas buruan hewan lain. Biasanya mereka akan mengintimidasi predator lain dengan mendatangkan jumlah kawanan lebih banyak untuk mengusirnya dan saling memberi komando satu sama lain dengan suara tertawanya yang terdengar menakutkan bagi spesies lain. Meski dalam beberapa kasus, hiena akan terlihat bekerja keras juga mendapatkan mangsanya sendiri, seperti saat memakan hidup-hidup sapi liar atau wildebeest muda ini. Namun sayangnya, kebiasaan mencuri makanan ini kadang juga menjadi bumerang bagi hiena hingga berakhir menjadi bulan-bulanan anjing liar. Keduanya memiliki kecerdasan pada hal tertentu, namun jelas bahwa persentase keberhasilan berburu masih jadi milik anjing liar Afrika. Menurutmu sendiri bagaimana?